Jadi di pertemuan kali ini aku mau bahas tentang itu mengenai problem 5. Nah, di problem 5 ini si Lakiko itu dia menerima proyek dari Tanah Agung Podomoro untuk bangun sebuah mall di kawasan Jakarta Barat dengan nilai kontraknya itu adalah 12.500.000.000. Nah, berikut adalah informasi selama tahun 2017 sampai 2019. Dia kasih tahu ya nih, karena kontrak price-nya 12.500.000.000, berarti di sini di kontrak price kita tulis ya, kita ketik 12.500.000.000. Nah, 2018 2019 juga sama, 12.500.000.000. Terus dia kasih tahu lagi di soalnya itu, nah di 2017 kan nggak diketahui ya cost to date-nya berapa, tapi diketahui estimated cost to complete. Nah, berarti di sini kita tulis dulu yang si estimated cost to complete-nya, yaitu 8.417.500. Karena yang diketahui estimated cost to complete, nah kan dia kasih tahu ya di sini persentase completion-nya adalah 35%. Dan kita ketahui bahwa untuk cari persentase completion sini 35% itu dari nilai cost to date dibagi estimated total cost, ya kan? Nah, jadi pertama kita harus cari tahu dulu nih estimated total cost-nya berapa. Karena yang diketahui estimated cost to complete, nah berarti di sini kan dia kasih tahu kalau completion itu 35% kan. Berarti cost to date-nya dia adalah 35% dari total cost. Otomatis si estimated cost to complete-nya adalah sisanya, ya kan? Berarti di sini sama dengan 65%. Nah, karena yang diketahui adalah nilai estimated cost to complete, which is dia itu adalah sisanya dari cost to date dong. Nah, dia kasih tahu bahwa completion-nya itu 35%. Berarti cost to date-nya dia adalah 35% dari total cost. Berarti berapa sih persentase cost to complete-nya? Itu berarti sama aja 65% ya. Kenapa 65%? Karena kan si total cost-nya itu 100%. Terus cost to date-nya adalah 35%. Berarti estimated cost to complete-nya adalah 65%. Nah, sini kita cari dulu estimated total cost, yaitu sama dengan 8.417.500.000 dibagi 65%. Hasilnya adalah 12.950.000.000. Jadi di sini langsung aja. Berarti sama dengan 35% dikali sama total cost. Nah, dapat 4.532.500.000. Terus untuk cost to date 2018 dia udah dikasih tahu ya, 9 miliar. Terus 2019 juga dia kasih tahu 12.50. Nah, di sini lalu estimated cost to complete-nya yang di 2018 berapa? Kan dia kasih tahu completion-nya adalah 75% nih. Berarti 9 miliar ini adalah 75% dari total cost. Berarti kita cari dulu total cost-nya adalah 9 miliar dibagi sama 75%. Hasilnya adalah 12 juta. Nah, berarti di sini berapa? Tinggal kita kurangin. 12 miliar dikurang 9 miliar. Nah, lalu di sini estimated total cost-nya berarti di 2019 kita langsung ambil aja ya 12.050.000.000, karena kan 2019 itu kita udah nggak ada estimated total cost lagi, estimated cost to complete maksudnya. Nah, lalu kita hitung estimated total gross profit. Gimana caranya? Dari kontrak price dikurang
estimated total cost. Begitupun tahun berikutnya ya, sama. Nah, terus nih untuk cari persentasenya gimana? Persentase completionnya berarti sama dengan 9 juta dibagi, yaitu cost to date dibagi estimated total cost dikali 100. 75 juta ya. 75% maksudnya. Oh, bisa dikali 1. Dan di sini udah pasti 100%. Nah, terus kita mau catat revenue recognize-nya. Gimana caranya? Revenue recognize dia dikasih tahu di sini progress billings-nya adalah as percentage of completion. Berarti si revenue recognize. Nah, untuk si revenue recognize kan dia kasih tahu bahwa progress billing-nya itu adalah persentase completion-nya adalah 35%, 75%, sama 100% ya. Nah, berarti untuk tahun pertama kita langsung aja revenue recognize-nya adalah 12 miliar 500 juta dikali sama 35%. Nah, untuk tahun kedua itu kita harus kurangin dulu 75% dikurang sama 35% kita kali baru sama si kontrak price kita. Nah, untuk tahun ketiga juga sama, yaitu berarti langsung aja 100% kita kurang sama 75% ya. Terus kita kali sama 12 miliar 500. Nah, untuk cost recognize-nya kita dapat dari mana? Dari sini kita ambil aja langsung cost to date untuk tahun 2017. Nah, untuk 2018 gimana? Berarti si 9 miliar ini kita harus kurang sama 4 miliar 532 juta 500. Nah, untuk tahun ketiga gimana? Berarti si 12 miliar 50 juta kita kurang sama 9 miliar. 9 miliar. Lalu gross profit recognize-nya gimana? Jadi kita tinggal kurangin aja revenue recognize kita kurang sama cost recognize. Tuh. Ini untuk tahun berikutnya juga sama ya. Lalu kalau udah kita tinggal jurnal. Jurnalnya gimana? Berarti kan pertama kita harus akui CIP. Ada material cash ATC itu kita akui biaya. Nah, ini dari mana? Dari cost recognize. Tuh kita catat semua sampai tahun ketiga. Terus untuk si account receivable-nya adalah dari revenue recognize kita. Revenue recognize kita per tahun berapa? Ini kita langsung catat. Gitu ya. Nah, terus untuk penerimaan kita nih, kan kita itu terima nih, dia kasih tahu cash collected during the year. Cash collected during the year berarti untuk si 2017 ini berarti kita langsung aja dari 4 miliar 375 juta kita kaliin sama 75%. Hasilnya adalah 3 miliar 281 juta 250 ribu. Nah, untuk tahun kedua ini kita harus kurangin dulu si AR kita di tahun 2018 kita tambahin dulu sama AR di tahun 2017 lalu dikurang sama penerimaan kita di tahun 2017 supaya kita dapat AR sisanya di tahun 2018 itu berapa sih gitu kan. Nah, terus untuk di 2019 berarti gimana caranya? Nah, kita jumlahin AR kita kan berarti tuh sebenarnya adalah ditambah lagi semua AR kita tambah lalu kita kurang semua pembayaran kita ya.
Nah, hasilnya sisa 4.347.750. Itu berarti jumlah cash yang kita bayar di tahun terakhir. Lalu untuk si pencatatan ini, kapitalisasinya berarti kita lihat aja nih, si construction expense di tahun pertama itu kita lihat dari cost recognized, lalu revenue-nya kita lihat dari revenue recognized, selisihnya kita masukin CIP. Kalau dia loss, CIP-nya berarti di kredit, tapi kalau dia gain berarti CIP-nya di debit gitu ya untuk per tahunnya. Lalu untuk terakhir itu kita mau catat billing on construction kita. Kita mau kapitalisasinya si CIP itu jadi billing on construction. Nah, ini bisa kita langsung sesuai sama contract price atau kita tambah kurang semua jurnal CIP kita. Hasilnya akan sama contract price kita. Gitu. Nah, teman-teman, aku mau sedikit tambahin untuk tabel 5 ini kan kalian mungkin agak bingung ya, kenapa gross profit-nya itu aku langsung catat di sini kan. Tapi kenapa kemarin waktu problem 4 tuh harus buat di account dulu. Nah, jadi di sini kita harus perbandingin dulu nih antara nilai kontrak, yaitu kontrak price kita dengan cost to debt kita. Jadi, kalau kita gain atau kontrak itu menguntungkan, kita nggak usah buat di account lagi. Gitu ya, karena kita nggak perlu mencari sebenarnya itu kita loss berapa sih per tahun, itu nggak perlu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata in the end ya, kita lihat bahwa si cost to debt di akhir tahun ketiga itu lebih besar dibanding kontrak price-nya, berarti kita harus buat di account gitu. Pokoknya kalian lihat di akhir tahunnya aja cost to debt-nya dibandingin sama kontrak price. Itu kalau misalnya dia lebih besar kontrak price seperti soal ini, kalian nggak perlu buat di account lagi. Tapi kalau misalnya kayak problem 4, itu kan dia lebih besar si cost to debt-nya ya dibandingkan sama kontrak price, itu kalian harus buka di account. Terus misal kalian ada pertanyaan, tapi ini dia gross profit-nya minus di tahun pertama. Ya nggak apa-apa. Tapi kalian lihat lagi di tahun-tahun berikutnya kita itu untung, berarti kita nggak perlu buat di account gitu ya. Itu sedikit tambahan untuk problem 5.